Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ila Allah wa natawakkal alaihi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ada sayyidina nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban yang telah Allah wajibkan. Salawat dan salam semoga tercurah limpah pada junjungan kita baginda Rasulullah SAW, pada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in termasuk kita umatnya yang senantiasa tunduk patuh terhadap ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang sama-sama mengharap Allah Subhanahu Wa Taala, langsung saja karena waktu kita terbatas. Hari ini kita akan mencoba membahas terkait dengan bagaimana mendidik anak kita dengan Al-Quran. Saya ingin sampaikan fakta di lapangan Bapak Ibu sekalian. Ternyata hari ini untuk menjadikan anak soleh itu berat sekali. Kenapa berat? Karena godaannya luar biasa. Circle anak-anak kita ternyata circle yang banyak yang salah. Kita cek banyak di antara para siswa SMP, SMA yang tidak puasa hari ini. Padahal dia sudah balik. Sampai ada yang mengatakan, ya, lebih baik libur sekolah itu ketimbang harus masuk sekolah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena ketika masuk banyak godaannya, disamper sama nusantara, akhirnya bokel. Kan bahasanya bokel, Pak. Bahasa tahun kemarin gojin. Ya tahun kan lawan dulu bingung. Bahasanya benten-benten. Dan itu terjadi. Nah, sehingga berat. Kita sebagai orang tua berat untuk mendidik anak-anak kita jadi soleh. Tapi penting nggak bahwa anak kita harus soleh? Penting nggak, Bu? Kenapa penting? Nah ini, anak-anak kita ini adalah aset dunia dan akhirat. Kelak anak kita soleh, apalagi dia penghafal Al-Quran, maka kelak akan memberikan mahkota dari surga. Ibu hayang dipasang mahkota kemurahan kali surga. Dan itu adalah orang-orang yang soleh, anak yang soleh. Ini Bu, ketika kecil dan sekarang besar, ini adalah Al-Quran yang Google-nya Al-Quran. Ketika ditanya halaman sekian luar biasa ini, Ahmad dan Kamil. Ketika ditanya kenapa dia ingin menjadi penghafal Al-Quran, karena ingin membawa orang tuanya masuk surga, ingin memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya surga, mahkota dari surga. Kenapa? Karena ibu bapaknya sudah meninggal dan dia diurus oleh neneknya. Luar biasa, Pak. Ketika kita mendapatkan orang penghafal Al-Quran, maka yang dibawa ke surga itu bukan hanya kedua orang tuanya. Makanya luar biasa nih anak-anak kita barusan. Terus Bu arahkan ke masjid, arahkan untuk dididik dengan didik Islam. Kita cek, atau nih dalam didik. Ini salah satu lagu ketika mereka mempersembahkan hafalan Al-Qurannya kepada kedua orang tuanya. Ini hafiz semua, 30 juz. Ya, hafiz Quran mereka. Merinding saya kalau mendengar lagu ini. Kedengaran? Mereka masih kecil bayangkan. Mereka harus siap ditinggalkan oleh orang tuanya. Impian mereka itu membawa surga kepada orang tuanya. Mungkin pandangan orang-orang lain kejam nih orang tua. Masih kecil ditinggalkan, tetapi pada hakikatnya mereka ingin memberikan surga. Ini orang tuanya luar biasa. Sedihnya sedih bahagia. Gak usah lama, karena waktu kita. Nih, yang kedua. Dalam hadis disampaikan, Inna Allah Azza wa Jalla yurfa'u darajatul 'abdi shalih fil jannah wa yaqulu ya Rabbi
anna li hatihi fayaqulu istighfari walad. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla meninggikan derajat hambanya yang soleh di surga. Maka ia pun bertanya, wahai Rabbku, bagaimana ini bisa terjadi? Allah menjawab, berkat istighfar anakmu bagi dirimu. Jadi ketika memiliki anak yang soleh luar biasa, membawa syafaat, membawa kemudian istighfarnya. Bayangkan kalau nggak punya anak hari ini, atau tidak nikah dia punya anak, nggak punya anaknya bukan karena kodok dari Allah, tapi memang tidak mau karena ada pernikahan ini nggak punya anak. Ada ya di barat tuh begitu. Pertanyaannya buat apa? Anak ini aset. Anak-anak kecil ini buat aset yang luar biasa. Jaga dari sekarang. Andai kata kita ibadahnya kurang baik, ya, dalam hadis yang disampaikan, ya Allah kenapa engkau tinggikan derajatku padahal ibadahku biasa-biasa saja. Karena tadi ada anak yang senantiasa beristighfar, Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap kali sholat dia mendoakan. Ini kisah yang menurut saya luar biasa. Bagaimana anak kecil ini berbakti pada orang tuanya. Dia selalu datang telat ke sekolah. Datang telat. Gurunya nggak pernah bertanya kenapa dia telat. Dan dimarahi. Kapungkur mau dicepret ya. Sami iki sama guru kapungkur. Wah, mau ini. Dicepret pananganan. Sakit tanpa bertanya dulu gurunya itu kenapa dia telat. Sekarang nggak boleh. Kalau kapungkur gitu ya, cepret sehari. Besoknya ini pulang, misalnya pulang. Datang lagi dalam keadaan telat lagi. Dan dia sudah menerima konsekuensinya. Pasti dicepret lagi. Gurunya sudah mempersiapkan. Itu langganan. Sedih anak. Karena nggak tahu permasalahan yang dihadapi oleh anak tersebut. Ini ketiga kali, hari ketiga masih telat. Gurunya belum tahu apa yang terjadi pada beliau. Gurunya tanpa basa-basi langsung dihukum. Sudah terbiasa, dia tatap gurunya. Baru di hari selanjutnya, gurunya baru tahu apa yang terjadi. Dia antarkan pagi-pagi anaknya, antarkan dia, bapaknya ke panti asuhan karena nggak ada yang jaga. Tentu dia ke sekolahnya telat. Bayangkan, ini bakti anak yang soleh yang luar biasa. Gurunya baru terkejut pada saat itu. Bayangkan, bapaknya yang cacat, yang lumpuh, yang harus antarkan dulu. Maka di situ terbuka. Setelah ia antarkan karena ada yang ngurus di rumahnya, maka dia langsung pergi, lari supaya tidak kesiangan. Jadi kesiangannya bukan karena main game sampai malam. Ini solehnya anak luar biasa. Dan yang keempat ini, gurunya yang minta maaf.
bahkan memeluknya. Dia sudah sodorkan tangannya. Gurunya merasa bersalah karena menghukum tanpa melihat fakta yang terjadi. Bahkan dia mencium tangan yang pernah dipukul, dipeluknya. Karena kesolehan anak tersebut mau mengurus dalam usia yang masih kecil, mau mengurus bapaknya. Luar biasa. Atau bahasa apa? Tapi itulah cerminan anak soleh, Bapak Ibu sekalian. Tenang ketika kita memiliki anak yang soleh di rumah kita. Tentu apa yang sudah dilakukan, langsung ke materinya Bapak Ibu sekalian, supaya kita ingin mendapatkan anak yang soleh. Nih, jawabannya di Al-Quran. Dan Al-Quran harus menjadikan petunjuk bagi hidup kita. Al-Quran telah mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk mendidik anak. Ya. Walaupun dalam turunnya Al-Quran itu ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan, ada juga yang mengatakan nanti di Lailatul Qadar. Tetapi sepakat para ulama bahwa Ramadan, Al-Quran turun di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itulah Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan 3 fungsi: petunjuk, penjelas atas petunjuk itu, dan furqan, pembeda mana hak dan yang batil. Itu Al-Quran. Maka pantas bagi kita hari ini Al-Quran bukan hanya dibaca, tetapi harus dipahami. Setelah dipahami, diamalkan. Ketika kita ingin mendapatkan anak yang soleh, tidak cukup dibaca Al-Quran itu, Bu. Tidak cukup dipahami saja, tapi diamalkan kalau kita ingin mendapatkan anak yang soleh. Siap Bapak Ibu mengamalkan supaya anak kita soleh? Bu, halo. Ya sekali beda ada memang biasa ya. Lalu kolak, lalu cantil. Tenang. Masih lama. Siap Bu? Apa yang kita lakukan? Nih, dimulai dari orang tua Bu. Ibu, bapak, yang barangkali soleh. Kurang atau soleh saja. Kalau kita belum soleh, jangan harapkan anak kita soleh. Dan Al-Quran mengatakan begitu. Al-Quran ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Di situ ya, orang tua dulu, bapaknya, dzurriyyah, istri, baru azwajina, maaf, istri dulu, baru wa dzurriyyatina, baru anaknya. Jadi kalau hanya kita mengharap anaknya soleh, lalu bapak ibunya tidak soleh, bisa enggak? Sulit, tapi bisa, tapi sulit. Jadi yuk kita benahi diri kita. Karena Al-Quran mengajarkan, yuk kita dulu nih sebagai orang tuanya. Yang kedua, jadi suri toladan, Bu. Contoh yang baik bagi anak-anak kita. Jadi ajak anak kita untuk ke masjid. Taraweh bawa, nanti itikaf bawa, gandengkeun bae seaya di madrasah di sepinggirnya. Tahu dicarek, bukan ditarik, boleh, tapi jangan dimarahi. Saya berpikir kenapa usia anak remaja jarang ke masjid. Bisa jadi ketika kecilnya dimarahi oleh Pak DKM. Gandeng, maka sholat. Akhirnya anak punya pemikiran, oh di masjidnya diamalkan hukumnya. Udah biarin, karena juga anak, oh bapak-bapak kakare, bapak-bapak gandeng, nah itu baru anak. Makanya kita sebagai orang tua selalu membawa anaknya dan di pinggir kita anak. Bahkan di yang lainnya Bu, supaya anak-anak nanti di video di nganggo alatnya, jadi dibangkol tapi panjang kan, jadi bisa awan-awanan tertentu. Karena menumbuhkan anak cinta ke masjid hari ini faktanya remaja sudah sulit
datang ke masjid sudah tidak ada rasa cinta ke masjid, betul nggak Bu? Oke, subuh. Sabaraha remaja nanti, sabaraha pemuda nanti. Sebenarnya sah. Bapak-bapak, kaca laki-laki lagi. Oh, pak, langsung laki-laki deh. Laki-laki mah 20 tahun umur. Pemuda, remaja, remaja kolot. Lalu pemudanya mana? Bukankah baginda Rasulullah SAW bisa menegakkan Islam di Madinah itu karena banyak pemudanya? Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu sebanyak 40 orang kurang lebih, itu dominasinya pemuda remaja. Tuh, kosong tenang, abagian. Husnudonnya lah, untuk abagian, nilai rezeki gitu ya. Jadi contoh. Wahai ayah dan ibu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan contohkanlah amal-amal soleh yang kita lakukan. Jadi siapa jadi contoh bagi anak kita? Saya kadang menjadi alarm. Jadi kalau saya ketiduran, anak saya tuh membangunkan, ayah ayo sholat. Kenapa? Karena saya jadi imamnya. Jadi kalau nggak ada, berarti nggak jadi sholat ya. Anak nggak berjamaah. Bangunkan, subuh, bangunkan Bu. Kadang-kadang kita selalu menggunakan perasaan. Harunya itu subuh kayaknya kamu setengah 4, kayak jam 4 ya, pernah jam 4, nanti jam 5, salah Bu. Bayangkan dalam benak kita kalau anak kita lagi kebakaran rumah kita, dibangunkan nggak Bu? Rumah itu kebakaran jam 4 subuh, anak kita ketiduran rumah, dibangunkan nggak? Dibangunkan. Itu mereka lagi di hidangan dari neraka, tapi nggak dibangunkan karena mendengarkan sholat. Bangunkan, dibiasakan. Siap Bu? Siap. Ini lihat bahwa anak itu akan niru bapaknya, akan niru orang tua. Lihat apa yang dilakukan anak itu dilakukan oleh ibunya, apa yang dilakukan ibunya atau bapaknya, dia akan lakukan yang sama. Merokok, kan ibunya merokok, buang puntung sembarangan, anaknya buang puntung sembarangan, ya kan? Lihat, cuek bapaknya ketika ini, dia pun sama. Marah-marah, anaknya juga sama. Apa yang dilihat oleh anak, dia akan lakukan. Hati-hati, apalagi anak yang baru kecil ya, karena dia selalu melihat itu dijadikan kehidupan. Hati-hati. Ini fakta dilakukan. Jadi anak apa? Cerminan orang tuanya. Jadi lawan Bu, anak kita seperti ini, kita pikir, oh dulu juga begitu kita. Saya punya 4 anak, ada salah satu orang yang mirip dengan saya. Oh iya, saya juga dulu begitu. Udah selesai. Jadi anak itu adalah cerminan dari orang tuanya. Kedua Bu, kita tidak percaya 100% kepada pendidikan di sekolah. Maka sinkronkan pembelajaran di rumah dengan pembelajaran di sekolah. Terkadang di sekolah itu hari ini sifatnya bisnis. Kebanyakan bisnis Bu. Terserah anak mau gimana itu urusan. Yang penting dia ngajar dibayar. Dunia pendidikan hari ini begini. Makanya apa? Kita tidak boleh mempercayakan 100% kepada pendidikan di sekolah. Tidak. Sinkronkan. Kenapa? Lihat Bu. Tidak sedikit guru-gurunya mengajarkan begini.
Iya kan? Betul nggak Bu? Guru-gurunya mengajarkan begini ya. TikTokan dan sebagainya. Lihat. Apa faedahnya? Ada nggak? Bagaimana tidak ada. Jadi mudah menurutan. Dan menurutan kalau turun aja. Ya kan? Itu kan? Karena mengikuti. Ya. Nah, bapak nanya sarwaun. Tuh. Karena ikut-ikutan jadi anak jadi begitu. Ini nanya sarwaun. Jadi dunianya begitu hari ini. Saya percepat aja. Di masjid ini joget tinggal tuh. Apakah ada yang lebih baik? Ada nih. Kalau mau ajarkan TikTokan nih. Ada hewan dalam Al-Quran dipakai sebagai nama surah. Cobalah simak hewan apakah inilah kawan, coba dengarkan. Kiki sapi betina al-baqarah, lebah an-nahar, semut an-naml, laba-laba al-ankabut, dan juga gajah di surah Al-Fil. Faedah mana itu yang awal dan ini? Bu, jangan-jangan ibu yang di atas di faedahnya ini karena nggak menjawab. Bu, saya mana bu anu tadi awal atau lebih iya? Dilakukan tuh. Lakukan dan dilakukan di TikTokannya ganti dengan anak-anak kita bukan yang tadi. Nggak usah joget-joget, makanya tadi sekarang malah disinkronkan. Ada guru-gurunya mengajarkan itu. Saya nggak tampilkan yang perempuan yang karena takut tidak layak. Ya, satu lagi bu. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, dan An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Tawbah, juga Yunus, Surah Hud, Surah Yusuf, Ar-Ra'du, dan Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, Al-Isra, Al-Kahfi, Surah Maryam, Surah Toha. Kalau lebih enak bu ya, ketika kita ajarkan begini, ketimbang joget-joget begitu, nggak ada faedahnya menurut saya. Ya. Karena orang hari ini mengajar materi, ya kan? Ketika sudah di kamera tuh mengajarnya duit, like, subscribe, karena tadi ingin mendapatkan penghasilan. Ini bisa nggak? Bisa juga. Dan banyak penontonnya karena mereka bermanfaat. Siap pun dirubah atau tetap mau begitu? Rubah, ya, siapa ya? Anak itu dilahirkan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi atau yunasranihi atau majusi. Terserah. Itu tergantung orang tuanya. Anak kita tuh masih kecil. Mau dibawa kemana? Makanya tadi teladan itu penting. Supaya apa? Anak kita punya arah. Jangan sampai ini keluarga seperti Sakinah atau istrinya luar biasa. Lihat aja oleh gitu ya, ternyata tidak. Baik.
ini sholatnya main-main. Kenapa sholatnya main? Padahal udah gede, udah tua lah. Main-main sholat. Karena dari kecilnya kemudian tidak pernah dididik. Selanjutnya, penting bagi kita nasihat orang tua terutama bapak sangat berpengaruh. Pernah disampaikan kisah Nabi Yusuf ketika dikejar-kejar oleh Siti Zulaikha, dikunci di kamarnya. Ya, Nabi Yusuf dikunci, bukan terkunci, dikunci sengaja oleh Siti Zulaikha. Dan dia masih punya suami, ya, rajanya itu. Dikejar-kejar tuh siapa? Nabi Yusuf karena ganteng. Dan ternyata dalam sebuah tafsiran itu Nabi Yusuf pun terbersit bu secara nafsu, iya, tergoda. Bayangkan dikunci di kamar duaan wanita cantik. Tapi di situ ditafsirkan ada dua tafsir. Pertama, Allah membukakan matanya terkait dengan siksaan api neraka sehingga nafsunya padam. Dan yang kedua tafsirannya adalah dia pernah mendengar bagaimana pengajaran dari bapaknya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf. Ya, bayangkan pentingnya orang tua, terutama bapak, ayah. Bu, ngomongin di sekolah, ibu. Jadi semuanya kepada ibu, bapaknya kerja. Padahal penting nggak bapaknya? Penting. Ini Nabi Yusuf mendengar akidah dari bapaknya. Kadang kita selalu berkelit, kan ibu teh sebagai madrasah. Oh iya, bapaknya sebagai kepala sekolah. Lanjutkan bu hadisnya. Jadi bapaknya kepala sekolah, artinya apa? Dia yang memberikan wewenang sebagai kepala sekolah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dalam surat Al-Balad di ayat ketiga, wa walidi wa ma walad. Bayangkan Allah bersumpah demi bapak dan anak. Artinya bapak punya luar biasa sampai disumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, ada bapak. Walaupun di tafsir yang lain adalah kedua orang tua. Wa walidi wa ma walad. Penting. Ibu bisa dibaca di materi itu secara singkat. Nih, 10 kelebihan anak jika ayah terlibat mengasuh. Si anak akan lebih percaya diri, lebih pintar, berani mengambil resiko. Ada 10. Di situ tidak ada. Kalau di materinya ada. Boleh nanti bisa saja pakai KM kalau ada yang mau. Jadi luar biasa. Nah, terkadang hari ini kita selalu numpuk teori, Pak. Dan akhirnya memperkeruh hati kita. Karena apa? Pendidikan kita seringkali diarahkan untuk apa, Bu? Untuk mendapatkan ijazah. Lalu menggunakan ijazah gampang untuk mencari kerja. Itu yang salah. Mencari ilmu itu tidak ada kaitannya dengan masalah kerja. Mencari ilmu itu wajib. Dan itu kewajiban kita sebagai orang tua. Dia sekolahkan, dia harus pintar. Yang ada embel-embel, nah kalau nanti pintar bisa kerja begini-begini, itu salah. Sehingga apa? Anaknya melenceng. Tidak usah ada yang lain-lain. Jadi orientasinya apa? Anak kita orientasinya dunia. Akhirnya apa? Akhiratnya terlupakan. Mau? Ada tuh yang meninggal dunia bapaknya. Dia nggak paham, anaknya nggak paham terkait dengan sholat jenazah. Dia ruku, bayangkan. Jawabannya apa? Kenapa kamu ruku ketika ayahmu meninggal? Karena bapakku banyak dosa. Yang jelas bukan dosa bapaknya banyak dosa, tapi dia yang nggak paham tentang sholat jenazah. Dan bapaknya tidak pernah memberikan penerang atau mengajar terkait dengan pembelajaran. Makanya penting, jangan sekali-kali kita tidak seimbang hari ini. Bapak ibu kadang-kadang kalau anak kita sekolah ke sekolah normal, ke
sekolah negeri dan sebagainya, itu luar biasa. Nih bajunya, ya kan? Nih bekalna, bajunya, bekalna, naona semua. Tapi ketika ngaji, pernah nggak diperhatikan? Seperti diperhatikannya mau sekolah umum. Nah, nih buat ustadznya. Kembali ada ustadz mah ikhlas. Iya, benar. Tapi kita tidak boleh berbuat itu karena pada dasarnya tanggung jawab mendidik siapa? Kita. Cuma kita tidak bisa, akhirnya kita lemparkan. Kita mencoba kepada orang yang pintar. Siapa ustadz? Kalau kita paham ustadznya, ya ustadznya harus gitu. Bukan berarti ustadznya masih dibayar, tidak gunakan terbayar apa yang diberikan oleh guru-guru kita. Ya. Selanjutnya, berikan harta yang halal. Lahmun nabata min suhtin pannaru awliya bih. Ketika yang diberikan harta haram kepada kita, maka bukan menjadi daging, tapi jadinya apa? Api neraka. Pannaru awliya bih. Maka api neraka dalam tubuh. Sehingga apa? Anaknya bebal, tidak bisa mendengarkan kebaikan mental. Seringkali dulu ada masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu masih mending. Hari ini tidak mental. Masuk telinga kanan, telinga kiri ada yang nyangsang di telinganya banyak. Gimana itu mental pisang? Ya, saya sering mengingatkan anak didik terkait dengan saum. Lalu gimana? Tetap tentang sholat seperti apa dan sebagainya. Tetap besoknya begitu. Artinya tidak nyangkut tuh, karena bisa jadi. Makanya selalu menganalisis, kenapa anak ini bandel? Dikasih penerangan hese, jangan-jangan dikasih makanan yang haram. Ibu pernah nanya ke bapaknya, ke suaminya, Pak, halal nggak rezeki ini? Pernah Bu? Jangan-jangan tidak halal. Jangan berpikir, lu penting makan tak beli baju, kamu ada kebaran. Duit di mana makan bae, makan ngosok-ngosok bapak iraha tuh, saya beli baju. Coba pada dari lain lebaran oke, bisa biarkan model atau ayeuna. Akhirnya apa? Bapaknya cari dengan yang lain, tidak halal. Ya. Jadi jelas. Berbicara uang ini, ya. Nanti ibu lebaran duitnya banyak, tapi jangan salah. Uangnya banyak. Wah. Tapi apakah akan selamanya? Tidak, kayak berapa kira-kira. Berdiri di sini. Ya. Hanya tinggal salaman. Itulah uang. Ya. Jadi uangnya begitu, kita nanti dapat THR, waduh mati. Kemudian apa? Habis. Ya kan? Habis. Tinggal kita dulu. Ini uang tuh begini. Si monyet nonton, video monyet. Si monyet nonton, si monyet senyum. Si monyet mulai ketawa. Yang ketawa Pak, si monyet apa Pak? Ya. Jadi uang tuh begitu Pak. Ya. Nih, uang 10 miliar habis semua. Ya. Keberkahan harta yang halal walaupun sedikit. Sedikit dari yang halal akan diberkahi, sedangkan yang haram walaupun banyak akan lenyap dan akan dihilangkan kebarokahannya. Ini kisah-kisah ya, yang kemudian melahirkan orang-orang yang baik. Ya. Umar bin Abdul Aziz sebagai pemimpin 3 tahun bisa
membereskan di negaranya karena lahir dari orang tua ya yang senantiasa memberikan yang halal rezekinya. Ya, nih bayar harta haram dipikul di pundak orang yang memilikinya. Kedua, doanya tidak akan dikabulkan, Bu. Ya, sekali lagi ibu terus minta kepada Allah, tapi yang masuk hartanya haram tidak akan pernah dikabulkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berpahala jika disedekahkan. Tidak, seperti lilin, dia menerangi tapi dia terbakar. Uang haram. Tubuh orang yang memiliki harta haram lebih layak masuk neraka tadi dalilnya. Harta haram yang ditinggalkan oleh seorang akan menjadi bekalnya di akhirat, di neraka. Riya tinggalkan. Selanjutnya bersahabatlah dengan orang yang soleh, ya, karena penting orang soleh itu. Orang soleh itu kemudian ketika kita punya circle soleh, maka akan memberikan tadi pengingat kepada kita ketika kita mulai melenceng dari aturan. Dan ternyata orang soleh itu bukan hanya di dunia, Bu, kelak di akhirat. Dalam hadis itu sampaikan Allah kemudian bertanya, wahai orang soleh, mana temanmu yang dulu pernah bersama-sama di dunia? Oh, ada di neraka, ya Allah, panggil, cantik, masuk surga. Tuh pentingnya bergabung atau bergaul dengan orang-orang soleh. Soalnya di sini orang-orang punya semua. Ya. Sehingga nanti Pak DKM bila kita ya panggil Pak DKM pernah misi cabut atau semuanya diambil di tempat surga. Itu pentingnya dengan orang-orang soleh. Hanya ketika meninggal dunia berbarengan dengan orang yang soleh, nggak akan tuh disiksa di alam kuburnya. Kenapa? Karena ada soleh di situ. Ini terlalu lama. Baik, cukup lah ya, karena bentar lagi juga azan karena ada yang lain. Intinya bahwa sekali lagi jaga dari harta yang haram, jaga dari harta yang halal, jangan berikan yang haram. Jadi kalau anak-anak kita sebagai suri toladan kita, kitanya menjadi suri toladan kita, anak-anak kita, sehingga anak-anak kita tetap terjaga. Jangan percaya 100% kepada pendidikan hari ini, tapi kitalah yang harus mengelola anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.